Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama kami dari Omah Tani Agriculture. Hari ini kita akan coba review kembali perkembangan pembuatan kolam terpal diameter 2 ya. Bisa dilihat teman-teman semua, kemarin sudah kita review bahwa persiapan beton. Nah, sekarang kita sudah selesai. Bagian dalamnya ini sudah kita cor ya. Kebetulan kita tambah teknisi satu lagi bersama Kang Jaja. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dari mana ini? Dari Rangkas, Pak. Dari Rangkas Bitung ya. Kebetulan 10 tahun sempat kerja di Arab Saudi katanya. Ya. Itu satu lagi teknisi kita, Mang Budi masih. Nah, yang perlu diperhatikan buat teman-teman semua ketika sudah membuat kolam beton ini ya. Misalkan kita sudah selesai, yang kemarin disampaikan bahwa ini sudah kita buat kuncian ya untuk nanti baja wermesnya gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah pemipaan. Nah, ini yang paling penting dalam pembuatan kolam sistem ras. Karena ini akan menjadi sirkulasi air untuk bisa masuk ke dalam filter. Jadi secara perhitungan kita harus presisi ya. Jadi jangan sampai melicut nih Mang. Jangan sampai salah. Jadi harus bisa mengukur ketinggian nanti supaya air itu bisa mengalir dengan baik ya. Yang paling utama, nah ini. Setelah kita siapkan bagian untuk pipa pembuangan dari kolam terpal ya. Nah, setelah itu kita siapkan pipa yang kita gunakan ini pipa ukuran 2 meter ya. 2 meter sorry. 2 in. Nah, pipa 2 in. Karena kolam diameter 2 ini kita gunakan pipa ukuran 2 in. Diusahakan pipa bawah ini pilih merek yang terbaik lah ya. Karena supaya lebih awet. Biasanya kalau pipa yang kurang bagus ya, itu ketika kotoran ikan itu melewati pipa itu biasanya pada nempel. Beda dengan pipa-pipa yang memang kualitasnya bagus. Jadi teman-teman bisa pilih pipa merek apa saja. Nanti kalau kita sih pakai merek Rucika ya biasanya. Ini insya Allah tidak menempel kotoran ikannya. Seperti itu. Jadi gampang dibersihkan ya pada intinya. Nah, nanti kita buat 4 bagian pipa ya. Karena posisi pembuangan itu nanti ada di filter itu ada di sebelah sini ya. Nanti kita akan ukur ketinggian ya, Mang ya. Ini ketinggian tadi berapa senti, Mang? 15 cm. Nah, berarti kemungkinan untuk di posisi filter ini, coba filternya, Mang, sini. Jadi nanti akan kita buat filter sebanyak 8 drum ya. Mulai dari filter free filter, filter mekanis, filter biologis, pH buffer, langsung ke air bersih gitu. Oke, disusun Bang. Nah, seperti ini. Saat penyetingan filter juga teman-teman harus setting secara presisi ya. Jangan sampai nanti ketinggian pipa dengan ketinggian drum itu juga salah. Jadi harus sejajar, posisi drum dengan kolam itu harus sejajar, khususnya di saat pemipaan ini. Jadi nanti akan untuk pipa sendiri kan seperti ini ya, ada ketinggian sekitar 5 cm dari bawah. Nah, itu nanti akan kita tulak dengan batu bata ya. Nah, ini kita susun, rencana kita akan membuat sebanyak 8 filter. Jadi nanti air pipa kotor akan kita simpan di bak pertama di sini. Terus free filter lagi, baru filter mekanis ya, baru filter biologis ada 2. Ini pH buffer dan ini untuk air bersihnya. Jadi setelah air bersih sini baru nanti kita kembalikan ke dalam kolam. Nah, jangan lupa di dekat air bersih ini harus nanti ada instalasi aerator di sebelah sini dan juga pipa pompa untuk mengembalikan air yang sudah bersih tadi ya.
Nanti secara otomatis air itu akan mengalir dengan sendirinya ke beberapa filter yang ada di sini. Nanti kita juga akan buatkan video untuk bagaimana membuat filter untuk kolam sistem RAS ya, terutama filter drum ya. Nanti kita akan juga buatkan lagi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti instalasi kelistrikan dan filter ini posisinya jauh ya. Nah, bisa dilihat itu kita sedang mengukur ketinggian ya. Ini menggunakan metode apa, Mang? Metode rata aja. Metode rata ya. Jadi teknis secara perataan dari si pipa-pipa ini harus kita ukur secara benar-benar ini ya, terukur secara stabil ya. Jadi air itu tidak terlalu mengerucut ke arah kanan atau kiri. Jadi semuanya harus rata. Nah, itu buat teman-teman semua yang sedang mencoba membuat kolam sistem RAS, itu boleh kalau misalkan kesulitan bisa hubungi kami ya. Kita siap kemana aja nih, Mang? Palestina siap. Palestina dan lainnya. Baghdad. Ya, pokoknya untuk wilayah khususnya di Banten ya, Kota Serang terutama, kita akan siap jika teman-teman semua membutuhkan jasa kami untuk membuat konstruksi kolam sistem RAS ya. Bisa hubungi di nomor 0813 888 34554 ya. Jadi selain konstruksi bangunan, kita juga nanti ada wajaringan, kelistrikan juga siap ya, Bang ya? Siap ya. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba membuat kolam seperti itu, bisa lihat ya, itu yang kolam beton, ini nanti rencana kolam terpal, dan di sana yang sudah jadi yang sebelah sana ya. Nah, itu juga bisa. Oke, terima kasih. Nanti kita akan buatkan video selanjutnya tentang perkembangan pembuatan kolam sistem RAS khususnya untuk budidaya ikan air tawar. Ini juga bisa digunakan untuk ikan nila, ikan emas, ikan lele, dan yang lainnya. Jadi silahkan, yang penting kita hanya berbagi sharing terkait dengan cara pembuatan kolam sistem RAS ya. Ikuti terus perjalanan kami di Umah Tani Agriculture, bertani dengan hati, berkarya dengan inovasi. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini untuk kita selalu sharing, kita selalu berbagi inspirasi buat teman-teman semua seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.